Selanjutnya sebelum kita masuk ke inti materinya, kita tes bikin dulu ya. Ini lagi dari Bapak Bintang, tapi kita ganti dengan tangan ke atas sampai berat, kanan ke samping, terus tangan ke depan, fokus harapan, tangan didekatkan, terus tangan. Coba kita untuk pemaparan materi dari budaya positif ini ada 8 poin. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, terus yang kedua disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, terus posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas dan
terakhir mengenai segitiga resolusi. Pemaparan materi yang pertama ini mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial. Ini ada kata-kata berdiferensiasi, sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pada tahap perkembangannya sesuai dengan kurikulum dan profil pelajaran. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah ada yang sudah paham mengenai pembelajaran diferensiasi? Jadi ini pembelajaran berbasis diferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi semua kebutuhan siswa benar-benar harus kita layani sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi semua siswa itu harus benar-benar kita layani dengan sepenuh hati. Tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Dan ini juga harus berhubungan dengan yang sekarang ini sesuai dengan PIU ya, sesuai dengan materi. Terus selanjutnya miskonsepsi teori kontrol. Jadi ilusi-ilusi yang masih berada pada pikiran kita itu ada beberapa, biasanya ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu masih berpikiran bahwa siswa itu bisa kita kontrol sesuai dengan keinginan kita. Ya. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritikan dan membuat rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Contohnya seperti ini, kalau ada siswa yang istilahnya bersalah, mungkin dia terlambat berangkat sekolah atau membuat dia di kelas, biasanya kita kan langkah awalnya langsung memarahi ya, membuat kritikan, terus ditanya kamu kenapa bisa seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita memarahi itu ternyata tidak bisa untuk menguatkan karakter dari diri siswa sendiri. Jadi itu miskonsepsi yang salah. Untuk yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bisa dimanfaatkan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak merasa. Kita sebagai seorang ibu itu biasanya berpendapat bahwa semua keinginan atau pendapat dari orang dewasa itu biasanya yang paling benar. Padahal sebenarnya tidak. Terus selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Contohnya yang nomor 1, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal pada kenyataannya kebutuhan kita antara anak, siswa dan kita sebagai seorang guru itu kan berbeda. Terus yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Padahal pada realitanya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda ya. Apalagi hubungannya dengan siswa dan guru memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandang yang sama dengan kita. Padahal pada kenyataannya tidak. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang keempat, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin kita pernah mengalami kesalahan, mungkin melakukan tindakan yang salah. Biasanya kita sudah mengajar itu salah. Padahal kadang semua perilaku itu memiliki tujuan yang berbeda, tetapi dengan apa ya istilahnya tindakan yang salah, tapi mereka itu memiliki tujuan yang belum salah. Terus yang keempat, orangnya bisa mengontrol. Pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, jadi tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kalau untuk teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Untuk teori kontrolnya kolaborasi dan
terhadap perilakunya. Untuk disiplin positif sendiri yaitu salah satu cara menerapkan disiplin yang menunjukkan kesadaran serta membudayakan sikap diri tanpa dibayar atau reward atau ancaman atau lingkungan. Jadi itu berasal dari motivasi diri sendiri, bukan karena ancaman atau mungkin dari karena adanya reward atau dikasih hadiah. Terus selanjutnya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka itu bisa berpengaruh dengan mengajarkan dan nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri anak sendiri untuk perilaku perubahan yang lebih baik. Jadi untuk disiplin positif ini kita sebagai seorang guru harus bisa menerapkan perilaku yang nantinya akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terutama kalau ini dari diri kita sendiri sebagai seorang guru harus bisa memberi contoh yang baik agar anak-anak kita bisa memiliki perilaku yang mengarah ke arah yang lebih baik. Terus untuk selanjutnya nilai-nilai kebijakan. Nilai yang sudah disepakati bersama ini terlepas dari nilai-nilai suku yang ada, nilai-nilai agama, bahasa maupun agama. Dari nilai-nilai kebijakan ini kami mengambil ada 3 poin. Yang pertama disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama agama, yang kedua yang bahasa, yang ketiga pendidikan global bagaimana mandiri kreatif dan ini program pendidikan besar tentu untuk anak-anak didik kita yang masih belajar di lingkup pendidikan dasar sekolah dasar yaitu kita perlu menerapkan sikap-sikap toleransi, rasa hormat baik kepada guru maupun kepada sesama teman, terus mandiri, bisa menghargai, bisa kerjasama, percaya diri, kreatif dan bisa berkomitmen. Untuk yang terakhir mengenai keterampilan hidup yang artinya peserta didik kita itu bisa lulus dengan memiliki berbagai macam keterampilan yaitu bisa sangat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, menjadi pendengar yang aktif ataupun bisa memberikan perilaku yang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kehidupan yang lain. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu sudah berkepentingan. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, katakan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, semangat. Dan yang terakhir, kebebasan. Itu contoh-contohnya. Tahan hidup. Ini hubungannya dengan kebutuhan kita akan tempat tinggal, pakaian, makanan dan minuman, keamanan ataupun kesehatan. Untuk yang tahan hidup. Untuk kebutuhan kita yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Ya. Ini hubungannya dengan cinta dan kasih sayang. Bisa diterima, diperdulikan, bisa berbagi, bisa bekerja sama, dan bisa menjadi bagian dari orang-orang penting. Ya, di sini di lingkungan keluarga juga ya. Terus yang ketiga, penguasaan. Hubungannya dengan harga diri, keinginan untuk merasa dianggap, terus menjadi pemimpin dan bisa juga berprestasi dalam berbagai bidang. Untuk yang keempat, kebebasan untuk misalkan kalau ini memilih kalau anak kita yang memilih kelas, memilih sekretaris dan sebagainya, terus mencoba hal-hal yang baru dan bisa mengendalikan segala sesuatunya. Untuk yang terakhir, kesenangan. Ini berhubungan dengan bisa bermain, tentang humor, tentang antusiasme ataupun perasaan kita, bercerita atau menangis.
yang selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari manusia, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hubungan. Itu termasuk motivasi eksternal, maksudnya dari luar diri. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu juga masuk motivasi eksternal. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu maksudnya dari internal diri kita untuk menghargai usaha dari diri kita sendiri. Selanjutnya di sini kita akan memaparkan apa itu hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Maksud dari hubungan di sini adalah tidak rencana atau tiba-tiba murid tidak atau dilibatkan, tidak dilibatkan. Yang kedua bersifat satu arah, bertempat berupa hubungan fisik atau psikis. Terus untuk konsekuensi, konsekuensi ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk menjadi atau nanti seperti menghukum, lalu ini seperti kita menjadi itu terencana, disepakati, melakukan ini tetap dibuat tidak nyaman, harus selalu mengontrol murid. Terus yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mengurangi kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi ini kesepakatan kita dengan murid, misalkan murid itu memiliki pelanggaran apa, yaitu tahu sendiri solusinya yang harus bagaimana. Nah, ada 5 posisi kontrol sebagai guru, itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dari 5 ini, maka saya akan mencoba menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan 5 posisi tadi. Akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh David Wilson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Dalam menghadapi masalah tersebut. Saya harus beli 18 Bu. Kenapa? Kamu malah ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, memujuk-mujuk, menyakiti, dan mengundur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
sangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Milik merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika Guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren,
terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang Baik, tadi adalah contoh video tentang penerapan lima posisi kontrol. Nah, dari video tadi itu kan kita dapat mengetahui apa perbedaan dari lima posisi kontrol tadi. Itu dapat dilihat yang paling terlihat itu paling mudah itu terlihat dari bahasanya kita seperti apa. Terus saya akan mencoba memberi pertanyaan dan pertanyaan itu termasuk posisi kontrol yang mana. Itu yang pertama. Pertanyaannya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi pertanyaan ini termasuk pertanyaan untuk posisi kontrol yang sama. Oke, bagus sekali. Jadi yang pertama untuk menjadi seorang manajer karena menyelesaikan masalah. Yang kedua, ayolah melakukan demi Bapak Ibu. Apa? Ayolah melakukan demi Bapak Ibu. Oke, betul, baik. Berarti ini termasuk posisi kontrol merasa bersalah. Terus, pertanyaan yang ketiga, kamu tidak akan mendapat itu jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Termasuk posisi kontrol yang mana? Gimana bacanya nih? Memantau apa dengan merasa bersalah, merasa bersalah juga. Bagaimana ini? Hukuman ya. Bagaimana coba kalau orang tua kita kamu berbuat seperti ini? Kalau orang tuanya tahu perasaan seorang anak itu gimana? Ya betul, merasa bersalah. Terus apa yang telah kamu lakukan
berkaitan dengan penglihatan apa yang telah kamu lakukan termasuk kontrol ya sebagai kira-kira apa ini kalau pertanyaan seperti ini tuh kita sedang melihat pemantau hampir mirip kontrol sama pemantau memang hampir mirip namun di sini fokus kepada kegiatan yang dilakukan melihat kegiatan yang untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas apa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama. Jadi gini kita kan tahu itu sama-sama peraturan namun di sini perbedaannya peraturan itu kan yang buat sekolah sedangkan keyakinan itu yang membuat bapak ibu guru dengan murid. Jadi bapak ibu guru dengan murid itu membuat suatu kesepakatan namun kesepakatan itu yang mengutarakan itu semua murid. Jadi apa-apa yang perlu disepakati di dalam kelas istilahnya bukan peraturan namun kesepakatan. Misalnya kok menjalankan piket sesuai dengan jadwal piket. Itu kan anak-anak sudah tahu. Jadi kita sepakati dan jika tidak menjalankan piket itu mereka sudah tahu solusi apa yang harus mereka selesaikan. Jadi perbedaannya seperti itu. Terus pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, itu hanya sekedar angan-angan, namun dapat dituangkan di dalam tulisan. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi gini. Membuat keyakinan kelas itu bedanya sama peraturan. Kalau peraturan itu bahasanya kadang jangan membuang sampah sembarangan. Namun di dalam keyakinan kelas ini kita menggunakan kalimat positif. Jadi tidak ada kata jangan, tidak boleh, dilarang itu tidak. Jadi misalkan jangan membuang sampah sembarangan itu kita ganti kalimatnya dengan membuang sampah di tempat sampah. Kalimatnya bukan menjadi positif. Nah, berkaitan dengan tadi itu kita itu kan terkait dengan keyakinan kelas itu kan pasti ada masalah yang terjadi di setiap kelas. Untuk menyelesaikan masalah tersebut kita harus melalui tahapan restitusi, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi di sini itu kita misalkan satu siswa itu melakukan sebuah kesalahan, jadi kita tidak langsung memarahinya kamu salah, kamu harus dihukum seperti ini, itu tidak. Namun kita bersama siswa yang melakukan pelanggaran tadi itu hanya sebagai fasilitator memancing sebuah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya itu siswa mengetahui solusi yang harus dijalaninya sendiri. Jadi dia tahu kesalahannya dan dia tahu solusinya, dia harus berbuat apa. Jadi istilahnya tidak hukumannya, dia menyadari dia salah, dia mau memperbaiki dengan caranya sendiri. Nah, tadi kan ada tiga. Yang pertama tadi identitas tadi, yang kedua validasi itu pertanyaannya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting dari dulu ya. Di validasi itu kita mengajak siswa untuk menyadari dia itu melakukan kesalahan apa. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Tadi kan kita sudah membuat keyakinan bersama siswa.
ketika dia melakukan pelanggaran, itu kita tanya lagi, dia masih ingat apa tidak keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama. Terus nilai apa saja yang telah disepakati bersama. Tadi dia ingat semua keyakinan yang bisa dibahas. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari keyakinan yang sudah dibuat, dan dia melanggar salah satu keyakinan, dan dia harus tahu, oh, bagaimana keyakinan itu dapat saya penuhi. Mungkin dari saya mendengar juga itu hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mengganggu waktu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang ditanyakan atau kurang paham dengan pemaparan kami berdua, pertanyaan pertanyaan begitu. Selamat pagi. Oke, pada sebelum kita lanjut, kalian masih ingat enggak? Kalian sudah pernah membuat keyakinan kelas? Pernah? Nah, tapi sepertinya kok keyakinan kelas kita yang kemarin itu kurang pas. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas dahulu. Keyakinan kelas. Oke, nah bagaimana caranya? Nanti kalian akan bapak berikan sticky note ini. Jadi nanti kalian menuliskan hal apa saja yang perlu kita laksanakan atau kita hindari di dalam kelas. Aku akan membagikan sticky note ini. Terus untuk hasilnya, untuk hasil tulisan kalian nanti kalian tampilkan di sini. Oh, yang sudah dapat silahkan dituliskan. Ya, kasih nama. Silakan yang sudah dapat ditulis. Keyakinan apa yang perlu kalian jalankan atau laksanakan di dalam kelas ini? Oh, tulis. Tulis, langsung tulis, yang sudah dapat langsung tulis. Silakan untuk yang sudah selesai menulis, karena tuliskan di sana. Ya, dikasih nama. Coba ditulis, dikasih nama, lalu tempelkan di sini, bawah sini kalau yang sudah bawah sini. Aku kasih desa dulu.
kalian laksanakan, kita baca semua dulu. Yang pertama, buang sampah di tempatnya. Terus tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Harus memakai topi dasi saat upacara. Jangan buang sampah di dalam kelas, membuang sampah di tempatnya. Tidak boleh bercanda di kelas. Terus jangan buang sampah di sembarang. Tidak boleh berkelahi di kelas. Jangan berantem di kelas atau di luar. Terus tidak boleh bercanda di dalam kelas. Piket pada jadwalnya. Tidak boleh bercanda di dalam kelas lagi. Berangkat sekolah tepat waktu, mengerjakan piket kelas. Tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Terus tidak mengerjakan PR, membuang sampah di tempatnya, membuang sampah di tempatnya, tidak mengerjakan PR lagi, tidak boleh makan di kelas, jangan pantang menyerah, belajar semangat untuk belajar, tidak boleh membuang sampah sembarangan, berangkat tepat waktu, tidak boleh makan waktu jam pelajaran, tidak boleh berkelahi. Nah, dari keyakinan-keyakinan kalian yang sudah kalian diskusikan, banyak yang sama, banyak yang sama. Nah, untuk yang sama kita tuliskan saja satu. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah. Membuang sampah pada tempat sampah. Oke. Terus yang kedua ini tadi ada apa lagi? Berangkat sekolah tepat waktu. Tepat waktu itu berarti sebelum jam 7. Terus melaksanakan apa lagi piket sesuai jadwal. Terus ada apa lagi? Tidak makan di dalam kelas. Tidak makan atau minum di dalam kelas. Saat jam kelas. Nah, apalagi tadi? Boleh bermain bola di Tidak bercanda. Tidak bercanda. Anda pada waktu pelajaran. Sepertinya ini dari keyakinan sebanyak ini yang muncul adalah 5 keyakinan ini. Loh, yang pertama kita baca sama-sama dulu. Yang pertama, membuang sampah pada tempat sampah. yang kedua,